Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 23. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun, yang sedang menantikan mereka, lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu, dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan wasiat kita pada pagi hari ini adalah kisah belum selesai. Nats yang menjadi dasar dari renungan kita dari kitab Keluaran pasal 5 ayat 24. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Ketika menonton film atau membaca buku fiksi, tak jarang emosi kita seperti diaduk-aduk. Khususnya ketika tokoh kesayangan kita mengalami perlakuan yang tidak adil. Seandainya bisa, mungkin kita akan mempercepat agar tiba di bagian terakhir buku atau film tersebut. Kita ingin memastikan bahwa kisah itu akan berakhir bahagia. Kisah yang terdapat dalam teks Alkitab hari ini mirip dengan contoh di atas. Tuhan memanggil Musa dan Harun untuk berbicara kepada Firaun agar mengizinkan umat Israel meninggalkan Mesir dan mengadakan perayaan bagi Allah di padang gurun. Namun yang terjadi ialah Firaun menjadi murka. Ia menganggap orang-orang Ibrani adalah pemalas. Mereka mencari alasan untuk mengabaikan tugas-tugas mereka. Karena itu, ia memerintahkan untuk menambah beban mereka. Hal itu membuat umat Israel menjadi gusar kepada Musa dan Harun. Mereka menganggap dua bersaudara ini sebagai sumber malapetaka. Di tengah situasi terjepit dan tidak terbayangkan, Musa dan Harun protes kepada Allah. Apa jawaban Tuhan? Ia berkata dalam satu kalimat kira-kira, kisah belum selesai. Jika hidup diibaratkan perjalanan, cukup sering kita merasa bahwa perjalanan ini sangat berat dan melelahkan.
Namun jangan khawatir, setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan dan menyampaikan keluhan. Seperti pada Musa, Ia akan meneduhkan dan menguatkan kita dengan menjawab, kisah belum selesai. Aku, Tuhan yang memegang kendali. Amin. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami menyatukan hati menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan seturut dengan kuasa dan kehendak-Mu saja. Kami berdoa bagi tiap-tiap keluarga, anggota gereja dan simpatisan, di dalam pergumulan hidup, di dalam pekerjaan, ataupun usaha, serta di dalam mengikuti berbagai pendidikan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang menata kehidupan yang lebih baik. Berkatilah kami semua ya Bapa, terkhusus pada saat ini, pada masa pandemi, teguhkanlah iman dan pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai di setiap langkah kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan semua harapan, cita-cita untuk masa depan kami yang ada di hadapan kami. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul karena sakit, karena isoman, dan dalam kelemahan tubuh. Urapi dan jamahlah, ya Tuhan. Berikanlah kesembuhan pada waktunya. Berikanlah kekuatan dan kesabaran dalam menjalani proses pengobatan. Dan berkati ya Tuhan bagi dokter atau rumah sakit yang merawatnya, juga obat-obatan yang diminumnya. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi anggota keluarga yang mendampingi anggota yang sakit. Kiranya diberikan kekuatan untuk melayani. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu ibarat domba tanpa gembala. Kami berdoa bagi pelayan gereja di GKI Perumnas. Berkatilah Pendeta Suryati Ambarsari, Penatua Irving, dan Majelis Jemaat, serta komisi-komisi dan semua yang terlibat dalam kegiatan pelayanan. Umat-Mu Kau perlengkapi dengan banyak pelayan untuk membangun tubuh Kristus, serta menghendaki agar berkat pelayanan mereka semakin setia melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat program kerja gereja yang telah disusun dan disepakati oleh setiap bidang-bidang pelayanan. Tuhan memberkati dan memampukan agar apa yang diprogramkan dapat terwujud dan menjadi berkat, agar berdampak bagi banyak orang maupun jemaat yang ada di GKI Perumnas. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan ibadah onsite dan online di GKI Perumnas. Berkatilah para multimedia serta fasilitas yang dipakai agar dapat menunjang berjalannya kegiatan ibadah secara onsite dengan baik. Berkati juga para pendeta, penatua, serta organis dan pemandu pujian dalam melakukan persiapan ibadah secara onsite agar dapat disampaikan secara online untuk semua jemaat GKI Perumnas. Terima kasih Tuhan atas anugerah bagi kami. Amin. Bapa di dalam surga,
Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Bapa. Berikanlah kepada para pemimpin bangsa ini sebagian hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar ini ya Bapa. Sehingga tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa. Berikan hikmat untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini di dalam melayani rakyat Indonesia dengan sepenuh hati ya Bapa. Sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi booster. Tuhan juga berikan kelancaran. Juga Tuhan berikan kesadaran untuk setiap kami yang belum divaksin untuk segera datang di mana tempat-tempat vaksin telah tersedia ya Bapa. Ya Bapa, juga Tuhan berikan kesehatan untuk petugas-petugas, tim dokter, dan nakes yang sedang bertugas dalam proses vaksinasi booster ini ya Bapa, sehingga bangsa Indonesia semuanya bisa divaksin dan semuanya bisa sehat di dalam menghadapi virus yang sedang melanda ini ya Bapa. Bapa, kami memohon kehadirat-Mu ya Bapa, untuk virus-virus yang saat ini sedang melanda dunia. Tuhan, biarlah dengan adanya vaksinasi ini ya Bapa, kami semua terhindar daripada virus dan pandemi segera berakhir ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana alam ya Bapa. Kami berdoa untuk korban Gunung Semeru, untuk korban gempa, untuk korban banjir yang saat ini tengah melanda di berbagai tempat di Indonesia ya Bapa. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan juga berikan kekuatan untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam ini ya Bapa. Sehingga saudara-saudara kami bisa kuat dan juga berikan kesehatan untuk saudara-saudara kami. Juga Tuhan berikan kekuatan untuk bangkit daripada musibah yang tengah melanda ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia, juga untuk setiap kami, agar bisa saling bahu-membahu untuk saling membantu saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam ini ya Bapa. Tuhan berikan segera pertolongan-pertolongan yang dibutuhkan bagi mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami. Doa yang selalu kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.